Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Tetap puasa ya. Oke, menjelang waktu ngabuburit ya. Jadi ini kita ada pembahasan HP Poco X3 ya. Ini yang versi GT. Jadi historinya HP ini tuh mati total setelah masuk air. Oke, kita akan coba analisa dulu. Nah, ini infonya masuk airnya sudah lama ya, mati lalu dibiarkan. Tentunya airnya sudah nggak ada. Jadi saya berani untuk pengecasan, kita analisa. Nah, saat saya coba itu hanya terdeteksi konsumsi arusnya 0,3, 0,2 terus turun ya. Jadi ini hanya mentok 0,3 sekitar itu lalu turun. Nah, ini kira-kira rusak apanya nih? Tuh kan 0,3, 0,2 lalu ngedrop ya. Kalau normalnya itu kan 1 ampere lebih ya saat dicas. Jadi teknisi nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya untuk bagian framenya. Lalu kita akan coba pastiin ya kondisi mesin bagaimana. Karena HP ini tuh X masuk air. Tentunya kalau bekas masuk air, secepatnya ditangani mungkin masih bisa tertolong. Tapi kalau masuk air, mungkin sudah direndam beras ya biasanya, dan dinyalakan mati, terus nggak dibawa ke tempat servis ya, hitungannya telat ya. Oke. Sekarang saya akan coba pastiin dulu nih. Baterainya saya coba pegang begini tuh kayak kopong ya. Tuh. Jadi ya ini baterai asli ya atau ori ya. Oke, saya coba lepaskan ini. Jadi untuk konektor baterainya itu ada 2, atas dan bawah. Ini saya jengatkan dulu ya, kita akan ambil baterainya. Karena untuk HP rusak mati total, kita wajib pertama kali maksimalkan baterai. Kalau enggak ya coba dengan baterai yang lain untuk ngecek kerusakan selanjutnya. Nah, ini berhubung baterainya saya nggak punya untuk stok, ya kita coba maksimalkan ini ya. Ya, setelah saya coba dengan aktivator baterai itu nggak bisa ya. Jadi lalu saya putuskan untuk injek suntik tegangan dengan power supply. Ini kabel yang negatif hitam, yang positif merah, dicantolin atau dijepitkan di kutub baterainya ya, langsung dari kutubnya. Lalu di power supply setel di 4,9 volt. Sampai jarum ampernya tuh naik ya. Artinya naik ini kan berarti terjadi pengisian. Oke, ini dibiarkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, itu untuk jarum ampernya masih naik ya, artinya tuh proses pengisian juga masih jalan. Ya, kita lepaskan aja ya. Intinya kita sudah mancing atau sudah suntik tegangan cukup, nggak perlu lama-lama. Setelah itu kita
analisa kembali. Oke, ini saya tutup ya. Jadi entah kenapa ya, baterai ini kan double konektor ya, atas dan bawah. Sebetulnya di aktivator baterai itu ada ya soket yang cocok, tapi tidak mau ngisi. Nah, ini mungkin karena karena mungkin konektornya itu ada 2 ya, atau gimana. Tapi kan biasanya bisa aja diisi. Ya, kita pastiin ya untuk tegangan baterainya setelah beberapa waktu kita suntik dengan power supply. Nah, ini setel di 20 ya untuk multitester digital. Oke, 3,6 ya mendekati, itu artinya ya udah standar lah untuk pengecasan dan untuk analisa kerusakan. Nah, ini untuk HP yang bekas masuk air, disarankan ya kalau teman-teman HP-nya bekas masuk air atau dapat servisan tetangga bekas masuk air, jangan dicas, jangan dinyalakan. Itu poin utamanya. Nah, kenapa tadi saya cas? Ya karena ini sudah lama masuk airnya, jadi otomatis kan airnya sudah nggak ada ya, tinggal nunggu bom waktu sehingga mati sendiri HP-nya. Kalau sebelumnya nyala ya dan tidak dibersihkan ya nyala, tapi dipakai berapa bulan lalu mati. Dan biasanya itu di jalur lampu yang diserang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, itu saya melihat ya untuk konsumsi arusnya saat dicas itu beda ya. Kalau yang di awal tadi itu 0,3 turun ya. Kalau ini stabil ya di 1 ampere lebih. Nah, ini artinya HP normal tapi nggak munculin gambar. Nah, ini bisa perhatiin kan 1 ampere lebih ya. Nah, ini kira-kira apa faktor penyebabnya? Jadi biasanya di jalur lampu itu ada tingkat korosi. Bisa itu di IC display, bisa tuh di jalur lampu atau displaynya. Atau bahkan bisa LCD-nya. Nah, ini untuk langkah sederhananya kita coba ke LCD-nya ya. Kalau LCD udah dimaksimalin dia masih tetap ya, besar kemungkinan IC lampu bisa. Ya, ini yang saya temukan ya, teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi di konektor fleksibel LCD bagian kiri bawah itu ada jalur yang kosong. Biasanya kiri bawah itu jalur lampu bagian positif. Nah, ini kemungkinan besar HP mungkin kalau nggak ketumpahan air nyelem ya, kemungkinan ya. Oke, ini saya bersihkan dan saya sudah solder ulang ya. Jadi sederhananya apapun tingkat korosi di mesin kita mesti bersihkan. Kalau misalnya dia berupa soket konektor yang kosong, ya dikerok lagi lalu disolder ulang ya. Nah, ini tinggal kita akan pastiin ya kira-kira ada perubahan enggak. Kalau saya curigai itu di konektor aja yang terjadi korosi ya. Untuk di bagian mesin atas sih tidak saya temukan ya. Nggak tahu kalau di balik kaleng ini kan kita mesti angkat kalengnya ya supaya tahu ada korosi enggak. Tapi belum saya lakukan ya. Oke, kita coba analisa ya setelah kita bersihkan yang kosong di konektor LCD. Kita coba cek lagi. Oke, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Pastiin semua terhubung dengan baik ya. Nah, itu konsumsi arusnya
Alhamdulillah. Sudah muncul tanda petir ya. Mantap, jiwa mempesona. Ya, berarti alhamdulillah ini LCD-nya masih bisa digunakan ya. Lalu untuk IC lampu, untuk jalur lampu yang ada di mesin juga aman. Jadi kita bisa simpulkan ya, kerusakan terjadi di soket atau di konektor fleksibel LCD. Nah itu kalau lebih gampangnya teman-teman nggak bisa repair ya ganti LCD sudah bisa normal ya. Tapi berhubung ini LCD bawaan ya, jadi saya repair saja. Ya, kita tunggu ya karena ini masih proses pengisian. Jadi baterainya tadi tuh kita injek, dapatnya hanya 3,58 volt ya. Nah ini kita coba biarkan. Oke teman-teman, ini kurang lebih 20 menitan. Mudah-mudahan sudah ada isinya ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini apakah mau nampil ke menu? Rodo angel ya tombolnya ini. Oh, nyala dia sudah. Poco ya. Poco X3 GT. X3 tuh ada yang NFC ya, ada yang GT. Cuman spesialnya HP yang GT ini kan biasanya storage atau memori internalnya tuh besar ya. Oke, ini sudah kita nyalakan dan kita tunggu saja ya, apakah mentok logo atau bisa nampil ke tampilan menu. Alhamdulillah ya, ternyata masih dikasih harapan. Ya untungnya LCD masih oke ya, nggak kemasukan air. Nah ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat ya untuk konten kita kali ini. Dan sehat selalu untuk buat teman-teman. Dan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.